Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari usai melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa menyalami para sahabatnya. Tak lama berselang, mata Rasulullah tertuju kepada seorang pria yang wajahnya sangat asing. "Engkau siapa?" tanya Rasulullah kepada pria sederhana berpakaian kasar dengan bahan dan warna kain yang sama. Mendengar pertanyaan manusia paling mulia itu, lelaki tersebut lalu menceritakan asal-usulnya. Dia mengaku bernama Abdul Uzza. Uzza hidup bersama pamannya di wilayah Muzania. "Cukup lama aku merahasiakan keislamanku. Hingga kemarin ketika pamanku mengetahui, ia mengusirku. Ia meminta kembali seluruh pemberiannya, bahkan baju yang aku kenakan. Aku serahkan bajuku saat itu juga. Lalu aku pulang ke ibuku dan ia memotong kain kasar ini menjadi dua, satu untuk sarungku, satu untuk baju," ucap Abdul Uzza. "Kalau begitu, namamu adalah Abdullah Zulbijadain, hamba Allah yang mengenakan dua kain kasar," kata Nabi menimpali. Zulbijadain bernama lengkap Abdullah bin Abdun Nahm bin Afif bin Sahim bin Adwi bin Sa'labah bin Sa'ad al-Muzani. Abdul Uzza adalah nama yang disandangkannya sebelum masuk Islam. Rasulullah pun mengganti namanya dengan nama Abdullah. Adapun gelar Zulbijadain yang disematkan punya cerita tersendiri. Dari Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi berkata, Abdullah Zulbijadain berasal dari Muzania, tinggal di rumah pamannya. Selama tinggal di sana, ia sangat patuh dan baik dengannya. Suatu hari, pamannya mendengar bahwa ia memeluk Islam. Maka pamannya marah, sehingga semua barang yang diberikan supaya dikembalikan. Bahkan pakaian yang menutupi badannya disuruh melepaskannya. Ia pun pulang menemui ibunya. Melihat anaknya tidak memakai pakaian, ibunya terus mengoyak kain penutup yang tebal miliknya menjadi dua. Sejak itulah ia dipanggil Zulbijadain, artinya yang memiliki dua helai pakaian. Ia dibesarkan di kabilahnya Muzania. Kabilah ini berada di dekat Gunung Wargon, dekat Madinah. Orang tua Zulbijadain sangatlah miskin. Hingga menginjak dewasa, ia belum mendengar tentang ajaran Islam. Maka setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, Zulbijadain mulai mengenal Islam. Abdullah Zulbijadain adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat setia. Dia bahkan tinggal di Masjid Nabawi karena memang tidak memiliki rumah. Kondisi itu jelas membuatnya lebih dekat dengan Rasulullah. Hingga hari-hari bersama Nabi digunakannya untuk menyerap ilmu-ilmu agama Islam. Dia juga dikenal memiliki semangat jihad luar biasa. Seperti saat menjelang perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Ia meminta doa kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, doakan aku terbunuh pada perang ini hingga memperoleh mati syahid." "Tidak, engkau tidak akan terbunuh. Tetapi jika engkau sakit demam, lantas wafat, engkau mati syahid," jawab Rasulullah kala itu. Benar saja, perang Tabuk dimenangkan tanpa pertempuran. Akan tetapi saat hendak kembali ke Madinah, Abdullah Zulbijadain mengalami demam. Hingga akhirnya pada suatu malam, salah seorang sahabat, yakni Abdullah ibnu Mas'ud, mendengar suara seperti orang menggali tanah. Saat itu terlihat cahaya menyilaukan dari tempat yang agak jauh dari kemahnya. Abdullah ibnu Mas'ud kemudian menghampiri lokasi tersebut untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Saat itu Rasulullah bersama Abu Bakar dan para sahabat lainnya terlihat sedang menggali liang lahat. Kemudian Rasulullah mengusung jenazah seorang pria dan memasukkannya sendiri ke liang lahat seraya berdoa.
Ya Allah, hari ini aku ridho kepadanya, maka ridhoilah ia. Doa itu merupakan doa istimewa yang keluar dari lisan Rasulullah manakala memakamkan jasad pria yang ternyata adalah Abdullah Zul Bijadain. Abdullah ibnu Mas'ud yang mendengar doa istimewa baginda Nabi lantas merasa iri, seraya terujar, "Seandainya jenazah itu adalah jenazahku," gumam salah satu ahli tafsir terkemuka di zaman Rasulullah itu. Wallahu a'lam bishawab.